Akan tapi ada hamba yang diberi oleh Allah banyak rizki, akan tapi tidak merasa cukup. Allah bahkan menjadikan dia lupa. Kemaksiatan berkembang, jauh dari majlis, jauh dari ulama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Kelalaian sering ditemui dalam rumahnya, di mobilnya pun dipasang sesuatu yang melalaikannya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ma min yawmin, tidak ada hari, yusbihul ibadu fihi, tidak ada hari yang hamba-hamba Allah menemuinya di pagi hari, kayak pagi begini ini, illa malakani, kecuali ada dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu ngomong Allahumma, mendoa. Jadi setiap pagi ada malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapapun yang telah berinfak hari ini, yang berinfak hari ini ganti ya Allah. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Dan doakan dari malaikat. Maka dihimbau kita setiap hari untuk menyambut malaikat. Seberapapun yang kau berikan. Berinfak setiap hari untuk menyambut doanya malaikat. Jangan sampai doa malaikat berlalu begitu saja. Sekecil apapun, cuman jangan kecil-kecil terus. Sekecil apapun, like kemarin walau bisyikit tamratin, sepenggal kurma, kayaknya kecil-kecil semuanya. Itu bagi yang nggak mampu, kecil-kecil itu. Bagi yang punyanya kecil-kecil, artinya apa? Sambut doanya malaikat ya. Setiap malam kita akan minta rezeki yang banyak, minta ijazah, baca surat Waqiah dan sebagainya. Itu kan bacaanmu. Ini doa malaikat tidak pernah kau sambut. Malaikat mendoakan, dan dengan keyakinan setelah mendengar riwayat semacam ini, Nabi yang bersabda, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, siapapun yang berinfak di hari ini ganti ya Allah, diganti. Sambut. Tapi malaikat yang satunya, yaqulul akharu, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tapi itu yang pelit itu, ya Allah, hancurkan hartanya, tidak berkah. Didoain malaikat. Jadi yang pelit itu tidak akan hancur harganya, didoakan oleh malaikat. Sehingga kalaupun kelihatannya berjaya tidak sesungguhnya, tidak akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan tidak bermanfaat untuk anaknya, tidak berguna nanti di dunia, tidak berguna nanti di akhirat. Ini doa malaikat-malaikat. Maka hendaknya kita menyadari doa malaikat ini, dan malaikat kalau sudah berdoa tidak ditolak oleh Allah. Maka alangkah sedikitnya orang yang menyambut doanya malaikat. Setiap malam kita berdoakan, tapi kita lupa bahwasanya malaikat setiap pagi mendoakan. Mana yang berbuat baik, berinfak ya Allah, dari orang yang berinfak itu gantilah ya Allah, dan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala tentu lebih agung dan lebih besar. Bahkan sudah pengganti dari pengganti dari Allah bukan saja di dunia tapi juga di akhirat, seperti yang sudah dibaca dalam hadis-hadis sebelumnya. Maka hendaknya kita sadar akan doa-doa malaikat yang semacam ini, dan hadirkan makna di dalam hati, bukan sekedar ilmu yang kita dengar dengan telinga kita lalu dihafal oleh akal pikiran kita, atau hanya ilmu yang akan kita sampaikan kepada orang lain kata kita seorang ustadz. Bukan, akan tapi kita perlu mendengar ilmu itu dengan hati kita, lalu kita berpikir bagaimana kita bisa menyambut pagi ini dengan doa malaikat ini, agar kita diganti oleh Allah. Kalau pengen gede ya gede dong. Kalau memancing pakai kailnya yang besar. Kalau ingin yang besar harus besar. Ingin mendapatkan yang gede ya dengan gede. Nah, ini adalah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu. Allah yang memberitahu Nabi SAW kalau malaikat selalu mendoakan. Cuma tidak semuanya mendengar, tidak semuanya tahu. Bahkan ini disebutkan dalam riwayat lain, ma min yaumin tala'at fihi syamsu, tidak ada hari di saat matahari terbit, ila wijamini bayha, kecuali di hari itu ada malakani diiringi oleh dua malaikat, yunadiyani, yang malaikat itu menyeru,
Yasma'uha, yang akan mendengar seruan malaikat itu kullu khalqullahi, semua malaikat, kulluhum semuanya, illa tsaqalaini, kecuali manusia dan jin. Jadi ada nanti kalau matahari terbit itu ada malaikat yang menyeru dan semuanya mendengar, yang tidak mendengar hanya manusia dan jin. Maka ini ujian bagi yang beriman saja. Yang beriman biarpun tidak mendengar tapi beriman karena dikasih tahu Nabi bakal percaya. Kalau kita mendengar beneran, wah ini berlomba-lomba nanti. Mendengar, wah ada setiap hari doain malaikat, malaikat merebut. Tapi tidak diperdengarkan ke telinga kita. Tapi yang mendengar adalah bangsa hayawan, binatang, selain daripada jin dan manusia. Illa tsaqalaini. Ya ayyuhan nasu halummu, wahai manusia sini. Ila rabbikum, ayo kepada Tuhanmu. Innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup. Itu lebih bagus daripada banyak tapi melalaikan. Jadi ada malaikat itu menyeru. Jadi agar kita biasa dengan yang sedikit tapi yang cukup, mencukupi kita, bukan sesuatu yang banyak tapi melalaikan. Cukup, sedikit mencukupkan. Ini ada termasuk berita dari Nabi bahwasanya malaikat menyeru. Sedikit mencukupi, Masya Allah. Nah, ini adalah kembali kepada bab kita, qanaah, nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi ada hamba yang diberi oleh Allah banyak rizki, akan tapi tidak merasa cukup. Alha, bahkan menjadikan dia lupa. Kemaksiatan berkembang, jauh dari majlis, jauh dari ulama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Kelalaian sering ditemui dalam rumahnya, di mobilnya pun dipasang sesuatu yang melalaikannya. Dan hiburannya pun meningkat ya. Mulai dari makruh menjadi haram dan haram. Dan juga wa'anhu, dan diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anfik ya ibna Adam, berinfaklah wahai anak Adam, berikan apa yang Allah berikan kepadamu, yunfaq alaik, maka Allah akan memberikan kepadamu. Ini Allah yang berfirman, dan Allah tidak akan ingkar janji. Kalau anda sungguh-sungguh punya keyakinan, ambil janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna anfik ya ibna Adam yunfaq alaik. Infaklah engkau, berikan wahai anak Adam apa yang kau berikan